Puji Tuhan, mudah-mudi mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami bisa mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami dapat beribadah semua karena anugerah-Mu. Urapilah kami, lawaklah kami, ubahkanlah kami, kuatkanlah kami, berkatilah hidup kami. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mudah-mudi yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam buku Yohanes 15. Topiknya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kau katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikatakan firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Saya dan saudara adalah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan Yesus pokok. Kalau kita berbicara mengenai pokok, maka dari pokok ini akan keluar zat-zat makanan atau kehidupan kepada ranting-rantingnya. Itu sebabnya dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, Tuhanlah penguasanya. Ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita harus melekat pada pokok anggur. Bagaimana caranya kita pokok anggur? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi kita wajib berbuah, tidak bisa tidak. Berbuah adalah kewajiban, baik buah karakter, baik buah jiwa-jiwa. Itu sebabnya kalau kita melekat pada pokok anggur, dua firman, itu namanya melekat pada pokok anggur. Kita akan berbuah. Makanya banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, mereka tidak berbuah. Kenapa? Tidak melekat pada pokok anggur. Dan ini suatu keharusan. Kenapa? Karena dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi Tuhan menganggap kalau kita tidak berbuah tidak berguna bagi kerajaan surga. Sehingga dipotong, jadi tidak main-main. Berbuah itu adalah suatu keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya
supaya lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita rindu berbuah, mari kita melekat pada pokok anggur. 2 firman, tiap hari 2, tiap hari firman. Haus akan Tuhan, haus akan firman. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melekat pada pokok anggur dan kita dibersihkan. Makanya kalau kita melekat pada pokok anggur, kita berbuah, makin berbuah lagi, makin berubah lagi, makin banyak lagi jiwa-jiwa. Jadi kalau seseorang tidak berbuah, itu tentu tidak melekat pada pokok anggur. Alias tidak berdoa. Boleh jadi berdoa, tapi tidak melekat pada pokok anggur. Tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak mengalami, saudaraku, yang namanya mengalami hadirat Tuhan. Jamahan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dia sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak melekat pada pokok anggur. Kita tidak bisa berbuah oleh karena kekuatan kita. Makanya istilah berkata bukan kuat gagah. Bukan kuat gagah kita berubah. Penjara tidak mengubah kita. Tetapi Tuhanlah yang dapat mengubah kita. Dalam Amsal 21:1, hati setiap orang ada di tangan Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Jadi mari saudara-saudaraku, muda-mudi, kita haus akan Tuhan. Lapar akan Tuhan agar kita berbuah. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena kehebatan kita. Misalnya kita menetapkan hati, saya akan berubah dari sini, dari situ. Tetapi kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, kita tidak dapat berubah. Kita tidak dapat berbuah. Kita tidak bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kita melekat pada pokok anggur, maka kita akan berbuah. Bahkan bukan hanya sekedar berbuah, berbuah banyak. Kita akan mengalami perubahan ajaib ketika kita melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Marilah kita melekat pada pokok anggur. Marilah kita rindu haus lapar akan Tuhan. Lapar hadirat Tuhan. Rindu firman Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi dikatakan firman Tuhan, kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, maka kita akan ditebang, lalu kering. Setelah kering, dibakar. Jadi tidak main-main, saudara-saudaraku, para pemuda-pemudi. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur atau tidak berubah, kita akan ditebang. Setelah ditebang, dibakar. Dibakar itu lambang neraka yang kekal. Jadi mari malam ini kita punya ketetapan hati
agar kita melekat pada pokok anggur. Lapar akan Tuhan. Saya berkata, kalau memang saudara tipe orang yang tidak begitu betah lama-lama di hadapan Tuhan, biasakan ya 15 menit, ya pagi, sambung lagi sore, sambung lagi malam. Sehingga saudara ya senantiasa melekat pada pokok anggur. Supaya saya dan saudara tidak dicampakkan, tidak dibakar, tidak kering rohani kita. Sehingga kita tidak mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga kita mencari kompensasi untuk melampiaskan hati kita yang kering dengan makan makanan, ya dengan melekat pada sosmed, pergi retreat, dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan Yesuslah yang memberikan damai sejahtera yang penuh. Dunia ini tidak. Dunia ini hanya memberikan damai yang sementara. Tetapi Tuhan Yesus memberikan damai yang sempurna, damai yang abadi, damai yang kekal. Dalam hal inilah, ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah ayat 7 kita baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Dikatakan jikalau Tuhan tinggal dalam kita, firman Tuhan tinggal di hati kita, di pikiran kita, maka apa saja yang kita kehendaki, apa saja yang kita kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ibu percaya, saya percaya, setiap kita yang hadir pada malam ini memiliki kerinduan, ya, memiliki suatu keinginan, apapun keinginan saudara, tetapi Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara dan saya akan menerima berkat-berkat Tuhan kalau firman tinggal di hati kita. Itu sebabnya mudah-mudi saudara-saudaraku, mari belajar hafal firman. Ya, miliki inisiatif untuk menjadikan firman menjadi lagu-lagu karang saudara sendiri. Karena sudah terbukti kalau diselidiki mana lebih banyak yang orang Kristen hafal, lagu-lagu atau firman, sudah pasti adalah lagu-lagu atau pujian. Jadi mari kita buat, saudaraku yang kekasih, ya, lagu ya berisi firman Tuhan, atau firman Tuhan kita jadikan lagu. Ya, misalnya ya lagu yang pernah Ibu ya karang dalam Amsal ya 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada
Tuhan. Mari sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari hafal ya firman Tuhan, jadikan ke sebuah lagu, dimulai dari firman yang singkat-singkat, maka saudara lama-lama saudara memiliki firman di hati saudara, di pikiran saudara, sehingga firman Tuhan menjamin, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firman-Mu ku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, maka akan saya berikan. Tuhan Yesus memberkati.